Gawat-gawat nih guys. Sudah ada yang tahu belum nih terkait dengan diabetes mellitus tipe 5? Nih, ada berita nih. Diabetes tipe 5 bentuk baru penyakit yang mengancam anak muda akibat kurang gizi kronis. Yuk, kita coba sedikit bahas ya agar kita bisa memahami apa sih itu diabetes mellitus tipe 5. Nah, kalau kita bicara masalah diabetes mellitus pasti kita sudah mengenal bahwa diabetes mellitus ini adalah penyakit dengan kadar gula yang tinggi di dalam darah. Biasanya karena apa? Bisa terjadi karena obesitas ataupun karena pola makan yang tidak baik atau tidak sehat yang kita lakukan. Seperti kita seringkali banyak makan, ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan gula di dalam darah. Tapi untuk diabetes mellitus tipe 5 ini unik, ya. Ini bukan terjadi karena kita banyak makan, tapi terjadi karena justru kekurangan atau kita kurang makan. Sehingga asupan gizi dalam tubuh kita itu tidak cukup atau berkurang. Dan ini terjadi dalam jangka waktu panjang atau secara kronis. Nah, dulu diabetes tipe 5 ini dikenal sebagai MRDM. Malnutrition Related Diabetes Mellitus. Nah, diabetes tipe 5 ini pertama kali digaungkan atau pertama kali diumumkan secara resmi oleh International Diabetes Federation pada tahun 2025 pada saat Forum Global World Diabetes Congress di Bangkok, Thailand. Artinya apa? Bahwa ini isu yang eh, bukan isu lama yang diulang atau dibahas kembali, tapi ini merupakan hal baru yang harus kita pahami dan harus kita tahu agar kita bisa untuk mencegah penyakit ini. Nah, mirisnya apa? Bahwa ternyata diabetes tipe 5 ini banyak sekali menyerang usia-usia remaja dan juga dewasa muda di kawasan negara berkembang. Seperti siapa? Asia Tenggara dan juga Afrika. Indonesia termasuk pada kawasan negara berkembang yang juga menjadi ancaman atau dapat mengancam anak-anak muda dan juga remaja di Indonesia. Sehingga ini perlu menjadi perhatian kita agar kita bisa mencegah dengan baik dari penyakit diabetes mellitus tipe 5 ini. Nah, apa sih kok bisa muncul atau yang menyebabkan bahwa diabetes tipe 5 ini bisa terjadi? Ya. Nah, penyebabnya bukan karena autoimun seperti pada diabetes mellitus tipe 1 ataupun bukan karena resistensi insulin pada diabetes mellitus tipe 2, tapi karena asupan gizi yang kurang yang terjadi secara kronis atau jangka panjang. Faktornya apa? Bisa karena nutrisi ibu saat hamil atau saat melahirkan tidak baik. Bisa karena infeksi berulang. Nah, itu menyebabkan asupan gizi yang tidak baik. Ataupun karena memang kita kurang gizi. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya diabetes mellitus tipe 5 ini. Nah, ketika asupan gizi atau konsumsi makanan yang kurang pada tubuh kita, itu akan berdampak terhadap perkembangan dari pankreas tidak bisa berkembang secara optimal. Akibatnya apa? Ketika pankreas tidak berkembang secara optimal, akan mengakibatkan terkait dengan penurunan produksi insulin. Kita tahu bahwa insulin sebagai uh, fungsinya untuk memasukkan gula ke dalam sel. Nah, ketika insulinnya rendah, otomatis gula tidak akan bisa dimasukkan ke dalam sel untuk metabolisme. Dan yang terjadi apa? Gula akan beredar di dalam darah. Sehingga terjadi
hiperglikemi atau gula darah yang tinggi. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, tanda gejalanya gimana terkait dengan diabetes tipe 5 ini? Untuk tanda gejala memang hampir mirip dengan diabetes mellitus tipe 1. Ya, penderitanya biasanya akan terjadi penurunan berat badan. Itu yang pertama. Yang kedua, lelah atau gampang lelah. Ya, yang ketiga, sering haus, kemudian banyak kencing, dan yang pasti juga akan terjadi hiperglikemi atau kenaikan gula darah yang tinggi di dalam darah. Nah, tapi yang paling membedakan terkait dengan DM tipe 5 ini adalah penurunan berat badannya terjadi secara drastis. Ya, biasanya penderitanya akan sangat kurus. Kalau dihitung IMT-nya atau indeks massa tubuhnya biasanya akan di bawah 19 kg per meter kuadrat. Sangat kurus, ya. Artinya apa? Memang di DM tipe 1, tipe 5 itu sama-sama terjadi penurunan berat badan. Tapi untuk tipe 5, penurunan berat badannya secara drastis. Dan secara fisik, penderitanya akan sangat-sangat kurus. Nanti bisa dihitung terkait dengan indeks massa tubuhnya. Nah, jadi kelihatannya memang mirip, tapi penyebabnya berbeda. Oleh karena itu, kita juga harus tahu atau jangan sampai salah mempersepsikan terkait dengan DM tipe 5 ini dan juga tipe 1. Karena kalau kita salah, itu juga pasti nanti penanganannya juga akan tidak tepat. Nah, jadi berita tentang diabetes tipe 5 ini menurut saya bukan hanya sekedar terkait dengan masalah kesehatan, tapi bisa terjadi karena ketimpangan sosial atau ketimpangan kesehatan atau juga karena faktor kemiskinan juga. Ya, itu yang bisa memicu atau sebagai faktor-faktor yang bisa menyebabkan terkait dengan diabetes tipe 5 ini. Oke, untuk itu kita harus mawas diri atau harus selalu meningkatkan knowledge kita, pengetahuan kita supaya kita bisa mencegah berbagai hal penyakit yang mulai muncul baru-baru ini. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan menjadi pengetahuan baru dan bisa dibagikan ke teman-teman yang belum tahu. Terima kasih.